What's up Bro Kumarzin, dan mari kita bahas Samsung Tab S8 Plus ini. Menarik saat mengetahui bahwa brand-brand teknologi mulai serius terhadap pasar tablet. Karena itu artinya demand pasar atau market tablet di dunia semakin meningkat, yang sepertinya itu juga ditangkap oleh Samsung. Sehingga mereka nggak tanggung-tanggung langsung meluncurkan 3 tablet premium sekaligus, yaitu Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus, dan S8 Ultra. Dan kali ini yang ingin saya review adalah versi tengah, yaitu Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Dan karena tablet-tablet ini masuk kategori premium, maka dari awal saya harus kasih disclaimer bahwa harga dari tablet-tablet ini juga masih kategori premium. Tab S8 Plus 5G yang saya pegang ini punya bandrol harga 17 juta rupiah. Tapi sebelum kalian berkata, wanjay harganya mahal banget, Android tablet kok harga 17 juta, ada baiknya teman-teman nonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa tahu kelebihan-kelebihan apa saja dari tablet premium ini. Tapi sebelum itu saya sarankan teman-teman klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang, supaya saya bisa terus memberikan update mengenai informasi mengenai teknologi atau gadget terkini. Oke, lanjut, saya akan langsung bisa mengatakan bahwa tablet ini memiliki harga yang pantas untuk segala fitur yang dimiliki. Ada beberapa alasan yang menurut saya sudah jelas dan tidak terbantahkan. Yang pertama, saya akan bahas tampilan fisik dari desain tablet ini. Ukurannya massive, memang besar karena ukuran layar sendiri berada di angka 12,4 inch. Tapi walaupun kerasa lebar dan luas, tablet ini masuk kategori tipis menurut saya. Ketebalannya cuma 5,7 mm. Ini bahkan jauh lebih tipis dari kebanyakan smartphone yang ada saat ini. Misal S22 Ultra dia punya ketebalan 8,9 mm, atau iPhone 13 Pro dia punya ketebalan 7,65 mm. Tablet ini cuma 5,7 ya. Saking tipisnya tablet ini, kotaknya juga terasa tipis banget, dan itu mungkin juga salah satu alasannya karena di dalamnya sudah tidak disediakan lagi charger. Jadi kita cuma bisa ketemu dengan manual book, kabel data, SIM ejector, dan tabletnya itu sendiri. Tapi walaupun tipis, tablet ini termasuk tablet yang kuat. Sudah dibuktikan sendiri oleh beberapa reviewer luar seperti Jerry Rig. Jadi harusnya kita nggak khawatir lagi tentang ketahanan tablet ini. Mungkin efek penggunaan bagian belakang yang berbahan armor aluminium, yang katanya ini bahan yang sama yang digunakan pada bahan pesawat. Wow. Dan efek positifnya selain kuat, bobotnya juga masuk kategori ringan. Dia cuma memiliki bobot 572 gram. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian atas bawahnya ini terdapat garis yang merupakan antena line, baik untuk WiFi maupun seluler. Ya, seluler. Karena kalau misalnya kita cek di bagian sampingnya ini, kita akan menemukan slot SIM card yang bertipe hybrid. Jadi ini bisa kita masukkan SIM card fisik berukuran nano atau micro SD juga. Dan berkat SIM card ini kita bisa memiliki tablet yang 24 jam bisa selalu tersambung ke internet. Karena dia berbasis Android, kita juga bisa menginstal aplikasi WA dengan nomor kita. Lalu untuk slot eksternal micro SD-nya ini up to 1 TB. Jadi walaupun kita memiliki tablet 256 GB, kita bisa upgrade pakai SD card eksternal, micro SD eksternal sampai dengan 1 TB. Desain tampak seamless menurut saya, dengan tombol-tombol ada di sebelah kanan yang berjajar dengan tombol volume, kemudian bagian bawah USB-C port dengan lubang-lubang speaker, yang totalnya terdapat 4 lubang speaker, sehingga kualitas audionya menurut saya sangat bagus. Buat saya, suara yang dihasilkan ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan kebanyakan laptop Windows harga belasan juta. Ya, itu jujur. Bagian belakang kita akan menemukan tempat kita menempelkan S Pen dekat dengan kameranya dengan sistem magnetik. Dan begitu kita taruh di bagian belakangnya, otomatis S Pen-nya akan melakukan proses charging. Tapi posisi S Pen ini juga bisa kita taruh di bagian atas atau samping bezelnya ini. Cuma bedanya kalau di sini tidak bisa sambil ngecas. Ini posisi yang lebih enak menurut saya. Kalau misalnya kita gunakan tablet ini sambil nonton atau kerja, ngambilnya cepat soalnya. Tapi saya heran aja kenapa Samsung nggak sekalian naruh posisi chargingnya di bagian atas ini. Karena posisi ini yang paling sering dilakukan oleh para pengguna. Dan ya, bisa kalian lihat sisi atau pinggirannya ini berbentuk flat sehingga memberikan penampakan yang mengotak. Jujur saya suka karena membuatnya tampak semakin premium. Yang membuat tampak premium lagi adalah bezel layarnya yang tipis dan memiliki size bezel yang sama di keempat sisinya. Gak cuma menang tipis aja, tapi layar pada tablet ini berasa surga. Ya. Ukurannya 12,4 inch, memang tampak besar dibanding tablet lain, tapi yang saya rasakan tidak begitu besar saat dipegang, karena mungkin efek dari bentuk tablet ini yang memanjang, bandingkan dengan iPad yang bentuknya agak kotak kayak gini ya. Ini kelihatan banget perbedaannya. Resolusi layarnya sendiri 2800 kali 1752 WQXGA+, ya namanya susah disebutin, WQXGA+. Tapi walaupun namanya susah, kualitasnya harus saya acungi 4 jempol.
Teknologi Super AMOLED 16 juta color depth rasio 16:10. Jadi bisa dibayangkan layar selebar ini dengan kualitas Super AMOLED benar-benar memanjakan mata pengguna, baik untuk scroll-scroll foto atau digunakan untuk streaming film di Netflix, YouTube, dan lain-lain. Lalu untuk membuka tablet di bagian layarnya juga sudah disediakan fingerprint scanner yang performanya sangat cepat menurut saya. Tempel sedikit langsung buka. Dan di dalam kotak pembeliannya kita juga langsung mendapatkan S Pen. S Pen ini tertempel langsung. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan budget lebih untuk membeli stylus S Pen, nggak kayak Apple Pencil yang harus kita beli di harga 2 jutaan ini otomatis dapat. Dan latensinya juga sudah sangat rendah yaitu 2,8 milisecond. Dan ini karena sudah berbasis Bluetooth, jadi kita bisa melakukan segala hal yang bisa dilakukan S Pen pada Samsung seri Note terdahulu seperti air control, air gesture, switch kamera menggunakan S Pen ini sudah bisa. Lalu untuk kamera di bagian belakangnya ini kita akan menemukan kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera wide angle 12 megapiksel dan kamera ultrawide 6 megapiksel serta kamera depan 12 megapiksel. Yang saya suka kamera depannya ini juga sudah bertipe ultrawide. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur untuk melakukan video call supaya kita selalu berada di posisi tengah. Hasil foto kameranya bisa kalian lihat sih, cuma ini memang bukan utama karena jarang lah kita foto-foto pakai kamera belakang sebuah tablet, apalagi ukurannya nggak kecil, ukurannya besar banget. Tapi setidaknya seperti ini hasilnya biar kalian ada bayangan. Serta untuk perekaman videonya sendiri dia sudah bisa merekam video 4K 380x2160 30 fps. Kemudian saya akan bahas spesifikasi prosesornya. Dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, RAM 8GB, storage 256GB. Dari segi prosesor sudah tentu kita akan mendapatkan sebuah spesifikasi yang nggak main-main. Yang terbaik di tahun ini dipasang semua di tablet ini. Tapi yang saya suka ternyata adalah walaupun tablet ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 yang di beberapa smartphone itu kerasa panas, nyatanya di tablet ini nggak kerasa panas. Mungkin efek dari permukaan tablet yang luas sehingga panas yang dihasilkan prosesornya ini bisa menyebar ke semua sisi dan akhirnya tidak menghasilkan panas berlebih di tangan kita. Beda sama handphone yang ukurannya memang compact sehingga kalau misalnya prosesornya menghasilkan panas, panasnya nggak bisa kemana-mana, langsung kena tangan kita akhirnya. Dan karena prosesor ini sudah pakai prosesor yang super kencang, otomatis semua game yang ada di Play Store jelas bisa dilibas habis. Dan berikut yang saya ingin bahas adalah DeX Mode atau UI atau tampilan dari tablet ini. Ya, fitur ini menurut saya DeX Mode ini game changer untuk sebuah tablet karena nggak salah juga kalau misalnya dari dulu kebanyakan tablet Android itu dianggap orang sebagai handphone Android yang cuma digedein aja. Nah, sepertinya Samsung di sini berusaha merubah mindset orang-orang melalui Samsung DeX. Dan menurut saya juga setuju, berkat DeX Mode ini tablet Android ini berasa seperti PC atau komputer, baik secara tampilan maupun experience-nya. Dan cara aktifinnya juga tinggal swipe aja untuk memunculkan control panel, kemudian kita akan menemukan DeX, tinggal tekan aja DeX Mode ini dan tabletnya akan merestart, lalu kita akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Dan ini benar-benar familiar banget buat kita yang memang terbiasa menyalamatikan komputer atau kita bisa menggunakan komputer sehari-hari. Kalau misalnya ingin buka aplikasi, tinggal tap di sebelah kiri bawah. Menu notifikasi ada di sebelah kanan bawah dan kita bisa menaruh shortcut aplikasi yang paling sering kita pakai di desktopnya. Dan karena tampilan seperti ini, kita bisa membuka banyak aplikasi sekaligus. Alasannya jelas, karena prosesornya sudah kencang, sudah mampu, RAM-nya juga besar. Kita juga bisa meresize ukuran window yang kita buka, jadi kita benar-benar bisa multitasking banyak hal menggunakan DeX Mode ini. Dan jujur ini keren banget, ini benar-benar sebuah solusi untuk pengguna yang membutuhkan tablet sebagai alat produktivitas. Lalu kemudian untuk baterai, kapasitasnya adalah 10.090 mAh dan chargingnya support up to 45 watt milik dari Samsung. Dan penggunaan saya screen on time bisa sampai 6-7 jam dengan total up standby bisa 2 hari lebih. Bahkan kalau misalnya saya nggak pakai itu bisa lebih dari 3 hari. Itu saya benar-benar harus salut pada efisiensi daya dari prosesor Snapdragon 8 Gen 1 ini. Lalu gimana untuk proses chargingnya sendiri? Saat saya gunakan kepala charger 45 watt ini, dia mampu ngecas nggak sampai 2 jam, 1,5 jam lebih sedikit. Sekitar 1,5 jam lah bisa full 100%. Dan ya, itu menurut saya keren banget. Kenapa? Ya udah, kapasitasnya ini 10.090 mAh. Jangan dibandingkan dengan handphone Android yang kapasitasnya 4.000-5.000 mAh, ini 2 kali lipat. Tapi ngecasnya cuma 1,5 jam sudah full. So it's good. Ini keren banget. Dan dari sini sudah jelas kenapa
tablet ini saya rekomendasikan. Karena ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Harganya memang nggak murah, 17 juta. Itu adalah harga public rate dari Samsung sendiri. Dan walaupun kita mengeluarkan uang yang 17 juta, uang yang nggak sedikit, tapi kita bisa mendapatkan 6 poin yang menurut saya alasan utama kenapa tablet ini layak untuk ditukarkan uang 17 juta. Yang pertama jelas layarnya cakep, ukuran 12,4 inch memanjang. Jadi kalau misalnya kita hobi nonton, hobi streaming, atau menikmati konten apapun atau ngedit foto menggunakan Lightroom, ini enak banget karena layarnya Super AMOLED. Kemudian slot SIM cardnya, tadi saya sempat lupa bilang kalau SIM cardnya ini 5G ready. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah tersambung dengan jaringan 5G, otomatis kita sudah punya tablet yang super kencang. Kemudian micro SD-nya juga up to 1 TB. Jadi kalau misalnya kita sering menaruh file itu dalam ukuran yang sangat besar-besar, ini bisa jadi solusi. Kemudian alasan ketiga adalah baterai super awet 10.090 mAh. Dan alasan keempat, prosesornya kencang tapi nggak panas. Itu benar-benar keren sih. Dan alasan kelima adalah game changer dari sebuah tablet Android adalah Samsung DeX. Saya juga punya kepikiran bahwa gara-gara Samsung DeX ini belum tentu brand lain yang ingin terjun ke dunia tablet bisa menyaingi Samsung akhirnya, karena ini benar-benar keren. Dan yang terakhir menurut saya ini gimmick kecil tapi cukup menarik adalah kamera depan video call FX yang bisa menampilkan ultra wide sehingga kita bisa memberikan berbagai efek. Posisi kita ada di tengah ataupun kita bisa memberi efek blur dan lain-lain. Dan ya, itu adalah menurut saya 6 alasan utama kenapa tablet ini layak kita tukarkan dengan uang 17 juta rupiah. Memang saya setuju bahwa market dari tablet ini bukan semua orang, tapi setidaknya kalau memang kalian mencari sebuah tablet tipis bisa dibawa-bawa mobile kemana-mana, ini adalah salah satu solusi menarik untuk bisa kalian beli. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.